Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people, saya Dr. Yana Indrayana, spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Provinsi NTB. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada pengukuran berulang. Hipertensi ini merupakan salah satu faktor utama dari penyakit jantung selain dari faktor risiko yang lain seperti diabetes mellitus, dislipidemia atau kolesterol tinggi, dan juga penyakit ginjal. Hipertensi sebagian besar penyebabnya tidak diketahui atau disebabkan oleh banyak faktor atau multifaktorial yang disebut dengan hipertensi primer atau hipertensi esensial. Pada beberapa kasus, penyebab pasti hipertensi diketahui atau bisa diidentifikasi yang disebut dengan hipertensi sekunder. Jadi pada hipertensi primer atau hipertensi esensial, di sini terjadi interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Pada faktor genetik, seseorang yang memiliki riwayat keluarga pada satu garis keturunan yang mengalami hipertensi, maka dia berisiko untuk mengalami hipertensi. Ditambah dengan faktor lingkungan seperti kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, kemudian jarang berolahraga, obesitas atau kelebihan berat badan, kemudian sering mengalami stres dan kualitas tidur yang tidak baik, maka akan berisiko meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Pada beberapa kasus bisa diidentifikasi penyebab pasti dari hipertensi. Misalnya pasien dengan penyakit ginjal kronis, kemudian pasien dengan penyakit pembuluh darah seperti ada penyempitan pada pembuluh darah arteri ginjal atau stenosis arteri renalis, kemudian penyempitan pada pembuluh darah besar yang keluar dari jantung atau koartasio aorta. Juga pada pasien dengan kelainan endokrin seperti Cushing syndrome, yaitu pada pasien yang sering mengkonsumsi obat-obatan steroid, kemudian pada pasien yang mengalami penyakit gondok atau hipertiroid dan penyakit lainnya. Begitu juga dengan pasien dengan obstructive sleep apnea, yaitu pada pasien yang sering mendengkur dan sering terbangun di tengah malam pada saat tidur, itu memiliki risiko untuk mengalami hipertensi sekunder. Ya, sebelum kita memastikan pasien itu boleh atau tidak menjalankan ibadah puasa, kita harus menentukan stratifikasi risiko terlebih dahulu. Untuk pasien-pasien yang memiliki risiko rendah diperbolehkan untuk berpuasa. Contohnya adalah pasien hipertensi dengan tekanan darah yang terkontrol yaitu kurang dari 140/90 diperbolehkan untuk berpuasa. Selain itu, pada pasien dengan penyakit jantung koroner dengan gejala anggina atau gejala nyeri dadanya tidak ada atau sangat minimal. Kemudian pasien dengan gagal jantung dengan gejala yang terkontrol dengan obat-obatan, pasien dengan kelainan jantung katup atau tekanan paru yang tinggi dengan kategori ringan atau sedang diperbolehkan untuk puasa. Begitu juga dengan pasien dengan kelainan irama jantung yang terkontrol diperbolehkan untuk berpuasa. Sedangkan pada pasien-pasien yang masuk kategori stratifikasi risiko tinggi seperti pada pasien-pasien dengan hipertensi dengan tekanan darah yang belum terkontrol, pasien dengan pasca mengalami serangan jantung kurang dari 6 minggu, kemudian pada pasien gagal jantung yang masih bergejala walaupun dengan obat-obatan, kemudian pada pasien dengan kelainan irama yang belum terkontrol, maka pasien-pasien tersebut disarankan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Untuk pasien-pasien yang masuk dalam kategori resiko sangat tinggi, contohnya pada pasien-pasien dengan gagal jantung yang sangat berat dengan adanya penyulit, maka pasien dilarang untuk berpuasa. Salah satu metode yang mudah untuk mendeteksi apakah pasien tersebut masuk dalam kategori gagal jantung berat itu adalah meminta pasien menjalankan tes 6-minute walk test. Jadi selama 6 menit pasien diminta untuk berjalan, kemudian diukur jarak tempuh yang bisa dicapai selama 6 menit. Kalau jarak tempuh yang dicapai kurang dari 300 meter, maka pasien tersebut masuk dalam kategori gagal jantung berat sehingga dilarang untuk berpuasa.
pasien jantung yang akan menjalankan ibadah puasa, pertama harus memastikan kebutuhan nutrisinya terpenuhi, yaitu dengan cara banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, makanan yang tinggi protein, rendah lemak seperti ayam dan ikan. Kemudian memilih makanan dengan jenis karbohidrat kompleks seperti gandum atau nasi merah untuk mencegah mudah lapar. Kemudian menghindari makanan-makanan yang tinggi garam seperti makanan cepat saji atau makanan instan, kemudian makanan yang berpengawet dan juga makanan dalam kemasan. Oke, yang pertama, tetap mengkonsumsi obat-obat rutin yang sesuai dengan petunjuk dokter. Yang kedua, memastikan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Yang ketiga, tetap memastikan kebutuhan cairan tercukupi untuk menghindari dehidrasi. Yang keempat, khusus untuk pasien dengan gagal jantung, dibiasakan untuk mengukur berat badannya setiap hari untuk mendeteksi ada atau tidaknya retensi cairan. Dan yang terakhir, apabila Bapak, Ibu, pasien tidak yakin dengan kondisinya apakah aman untuk berpuasa, jangan ragu untuk mengkonsultasikan diri kepada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Provinsi NTB. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi healthy people semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.